Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fadel Maulana di kajian seputar mahasiswa teknik biomedis. Saya sendiri, Fadel Maulana, akan bertindak sebagai host, yaitu mahasiswa teknik biomedis semester 7. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membicarakan tentang telemedika. Kita sudah sempat membicarakan tentang telemedika beberapa video yang lalu ya. Contohnya mungkin bisa ditambahkan nanti. Cuman kalau untuk saat ini kita akan membahas implementasi telemedika yang akan nanti ada sedikit bagian dan nyambung dengan sistem rekam medis dan juga berbagai hal yang saya pelajari di teknik biomedis. Jadi seperti apa? Langsung kita simak presentasinya. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya saya di sini mempresentasikan menggunakan Zoom karena ada banyak platform yang harus digunakan gitu dan agak susah untuk menyiasati seperti apa mengeditnya nanti gitu. Jadi langsung saja, seperti apa sih aplikasi telemedika? Jadi di sini saya mendapatkan tugas dari ujian akhir semester untuk mata kuliah telemedika yang diajar oleh Bapak Sugianto. Dan salah satu tugas UASnya itu adalah membuat sebuah aplikasi dan dalam bentuk user interface dan user experience-nya. Dan seperti yang teman-teman lihat saat ini, saya akan menjelaskan seperti apa itu telemedika dan seperti apa ide saya. Jadi ide yang ingin saya bawa itu namanya adalah Happy Mama dengan slogan untuk kelahiran si kecil yang sehat dan ibu yang bahagia. Jadi aplikasi telemedika ini untuk ibu hamil ya teman-teman. Jadi seperti apakah aplikasinya dan bagaimana kiat kinerjanya untuk ibu hamil? Langsung saja kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Nah teman-teman pasti akan bertanya, kenapa sih saya memilih latar belakang ibu hamil ya. Mungkin teman-teman yang penonton setia saya tidak tahu ada penonton atau tidak. Tapi di beberapa waktu lalu saya sempat membuat video tentang artificial intelligence dan juga deteksi dini untuk penyakit ibu hamil menggunakan artificial intelligence. Nah, sebenarnya itulah yang menjadi awal kenapa saya ingin membuat aplikasi telemedika atau telemedicine yang berkaitan dengan ibu hamil. Karena pada tahun 2021 ini dan 2020 kemarin itu sudah mulai dikembangkan berbagai macam deteksi dini berbasiskan artificial intelligence. Dan ini ada beberapa artikel dan juga jurnal yang telah ditulis pada tahun 2020. Ada contohnya menggunakan AI untuk memprediksi gestasional diabetes atau diabetes yang terjadi pada saat kehamilan. Ada juga yang dibuat oleh Bu Endah, yang merupakan dosen saya juga di teknik biomedis, dengan membuat deteksi dini untuk preeklamsia pada wanita hamil menggunakan artificial neural network, dan juga ada juga 3 cara opt-in menggunakan AI untuk penanganan atau perawatan kehamilan. Dan satu hal yang paling membuat kita lebih ke concern dengan apa yang sebenarnya terjadi saat ini adalah COVID-19 ya. Ini saya ambil waktu saya membuat video artificial intelligence, itu ada sekitar 400.000 lebih angka kehamilan akibat pandemi karena kita berada di rumah saja, dan diperkirakan di tahun 2021 pun masih akan kita masih perlu untuk menjaga jarak dan melakukan kegiatan work from home gitu, atau study from home. Meskipun sudah mulai dikembangkan adanya vaksin, tapi masih banyak sekali perdebatan di luar sana. Jadi untuk saat ini saya yakin masih akan kemungkinan angka kehamilan ini bertambah. Dan juga ini juga berdasarkan keresahan saya di kota saya sendiri di Sukabumi. Saya pernah berkunjung di suatu klinik. Saya merasa dan di klinik tersebut angka pasien yang ingin berobat opt-in atau ke kandungan itu sangat tinggi jumlahnya.
bahkan sangat ramai yang itu membuat kita bisa sedikit was-was atau takut terjadinya klaster baru di sana gitu. Jadi dengan harapan aplikasi ini kita bisa meminimalisir orang-orang yang melakukan konsultasi atau pemeriksaan ke dokter kandungan. Jadi yang pergi langsung bertatap muka dengan dokter kandungan hanya yang benar-benar memang harus dilakukan kondisi pemeriksaannya gitu. Nah, dan selain itu ada 2 jurnal yang juga menjadi dasar saya melakukan aplikasi telemedicine ini, yaitu pada jurnal pertama, Telehealth in Pregnancy, ini menjelaskan tentang bagaimana telehealth ini digunakan dan bermanfaat untuk kehamilan, dan juga beberapa jenis klasifikasi kapan saja ibu-ibu hamil itu harus memeriksakan dan bertatap muka secara langsung dengan dokter kandungannya. Dan ternyata selama 9 bulan mengandung, tidak harus setiap bulan pergi ke dokter kandungan. Seperti itu. Jadi kita bisa meminimalisir jumlah ibu-ibu hamil yang datang langsung. Dan yang kedua, ada juga implementasi dari telehealth untuk menangani kasus-kasus yang beresiko tinggi pada saat pandemi COVID-19 gitu. Yang seperti teman-teman bisa lihat di dua jurnal pada layar. Dan dari sana dengan segala jenis perkembangan teknologi, IoT, cloud computing, artificial intelligence dan sebagainya, saya pun membuat aplikasi ini, Telemedica, untuk ibu hamil. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nama aplikasi dari telemedicine ini disebut dengan Happy Mama, yang benar-benar ditujukan untuk mama-mama gitu. Tapi sebelum kita bahas tentang Happy Mamanya, kita bahas dulu tentang alur pembuatan sebuah aplikasi yang sempat saya lihat tutorialnya di YouTube. Terdapat sekitar 10 tahap untuk pembuatan aplikasi, namun di sini yang ingin saya tekankan dan juga menjadi batasan dari desain aplikasi saya itu hanya 3. Yang pertama itu tentang pembuatan BRD-nya atau Business Requirement Document, kemudian desain user interface dan user experience, dan juga spesifikasi seperti apa sih aplikasi telemedicine ini. Oke, kita mulai dulu dari BRD-nya. Di sini saya tidak menggunakan BRD yang kompleks atau yang begitu rumit. Saya menggunakan bisnis model kanvas sederhana yang teman-teman bisa lihat di gambar ini. Di sini saya mengambil value proposition itu seperti yang saya katakan sebelumnya, konsultasi virtual, baik chat atau sesi video. Jadi aplikasi Happy Mama ini diharapkan bisa memberikan sesi konsultasi virtual, memberikan asistensi untuk jadwal konsul, dan juga menawarkan paket-paket bersalin dan juga penanganannya, dan ibu hamil friendly, daily check up dengan AI. Jadi menggunakan konsep yang saya berikan pada video sebelumnya tentang check up menggunakan AI untuk blood pressure, dan karena blood pressure pada ibu hamil ini bisa mengakibatkan komplikasi-komplikasi lain. Dan yang selanjutnya, mempertemukan dokter dengan pasien pada saat COVID dan menghindari jumlah interaksi yang berlebihan, karena seperti yang kita tahu, ibu hamil biasa saja itu sangat rentan terhadap penyakit-penyakit, apalagi ibu hamil yang pada saat COVID-19 ini. Jadi sangat rawan. Dan juga ada media interaktif serta artikel dan forum ibu-ibu hamil yang saya harapkan dari aplikasi Telemedica ini. Dan orang-orang yang terlibat di sana ada dokter, ada institusi pelayanan kesehatan, pemerintahan, dan juga bank. Oke, dan di sini segmentasinya saya karena ini bisnis model kanvas, saya mengutamakan pastinya ibu hamil dan juga dokter. Dan khususnya ibu hamil di usia kandungan 0-11 minggu. Kenapa 0-11 minggu? Karena pada saat itulah ibu hamil tersebut dapat memanfaatkan aplikasi ini semaksimal mungkin, karena menunjang kegiatan-kegiatan konsultasi secara virtual gitu. Oke, kurang lebih itu sih bisnis BRD-nya. Buat teman-teman nanti bisa di-post terus nanti sambil dilihat.
Dan apabila ada masukan, ini bagus juga sih teman-teman untuk dilombakan gitu, untuk LKTI ataupun ide-ide lomba-lomba ide lainnya. Tapi tentu saja perlu banyak peningkatan dari BRD yang saya buat ini. Dan sekarang kita bakal membahas tentang user interface dan user experience-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi open source yaitu Figma, yang setelah ini kita akan melihat seperti apa cara kerjanya. Kemudian saya menggunakan beberapa clip art yang tersedia secara gratis di clipartmax.com. Kemudian saya menggunakan beberapa parameter untuk ibu hamil dan juga jadwal konsultasi secara tatap muka itu berdasarkan dari Reynolds 2020, dan juga implementasi COVID-19 telemedicine untuk ibu hamil selama pandemi COVID-19 oleh Aziz dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, dan untuk spesifikasi alatnya sendiri akan menggunakan ini ya, seperti yang teman-teman tahu, untuk alat itu yang berkaitan dengan telemedicine pasti juga berkaitan dengan sistem rekam medis, dan di sistem rekam medis itu ada 3 pilar utama dari sebuah aplikasi gitu. Yang pertama ada sensor, kebijakan, dan laporan. Untuk sensornya sendiri, di sini saya menggunakan sensor rekam medis dan keuangan. Kenapa tidak terdapat farmasi? Karena tidak ada obat yang dijual pada aplikasi ini. Jadi lebih ke rekam medis dari parameter-parameter ibu hamil dan kondisi ibu hamil tersebut, dan juga informasi seputar keuangan karena berkaitan dengan pembayaran. Lalu untuk komunikasi API-nya sendiri, spesifikasi API, mohon maaf ya. Jadi di sini saya menggunakan web hosting sebagai penyedia layanannya, dan juga aplikasi dalam Android. Oke. Dan untuk storage-nya sendiri berbentuk cloud storage, dan API-nya itu ada API khusus, yaitu API dengan bank untuk proses pembayaran. Gitu. Nah, langsung saja kita kita coba lihat seperti apa sih Happy Mama ini. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah tampilan Figma-nya, yang kurang lebih seperti inilah ya, cukup banyak. Nah, sekarang kita coba running di Figma-nya itu seperti apa. Oke, jadi di sini pada tampilan pertama user experience-nya di sini, karena tadi key partner-nya itu adalah dokter dan ibu hamil, kita bisa memilih apakah kita ini adalah seorang dokter atau ibu hamil. Ya, apabila dokter kita tinggal memilih masuk atau daftar baru. Sedangkan kalau misalkan kita adalah seorang pasien atau ibu hamil, kita memilih pilihan ibu hamil tentunya. Nah, setelah itu kita bisa memilih untuk masuk atau daftar baru. Di sini kita anggap kita semua sudah memiliki ID password. Ya, apabila ingin daftar baru bisa, jadi input email password lalu daftar. Sedangkan apabila sudah mendaftar dan mendapatkan email konfirmasi, langsung input email dan password di sini. Oke. Lalu kita login. Nah, di login ini adalah tampilan dashboard utamanya atau proses pelaporan ya. Jadi progresnya ini ibaratnya seorang ibu ya, seorang mommy sekarang mengandung di minggu pertama. Ya, di minggu pertama. Jadi 0 sampai 11 minggu. Nah, dan setiap minggunya, setiap tahapan minggunya akan diupdate challenge untuk mami. Jadi pertama ini ada melengkapi profil, input riwayat klinis, memilih dokter kandungan, memahami kondisi prenatal, memahami pengukuran tekanan darah, screening genetik, konseling nutrisi, konsumsi multivitamin prenatal. Itu harus dilakukan selama 0 sampai 11 minggu pertama yang akan diupdate seiring dengan progres mami. Oke. Jadi mami-mami di sini bisa melihat seberapa progresnya. Dan apabila mami kebingungan, di sini ada maskot kita, yaitu admin mami yang akan memberitahu seperti apa sih cara penggunaan dari aplikasi ini. Jadi di sini mami menjelaskan bagaimana cara penggunaan
aplikasi Happy Mama. Ya, untuk challenge minggu ini, Mami bisa mulai dengan menjelajahi tab-tab yang ada di bawah. Oke, di sini ada berapa tab ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 tab yang bisa Mami jelajahi. Yang pertama kita dari ini ya, karena profil sudah selesai, kita lengkapi profil kita dulu. Di sini Maminya terdaftar sebagai Angelina Jelly dengan masa kehamilan 1 minggu. Di sini ada biodatanya, namanya Angelina Jelly Ramadhani, terus kayak email, password, terus tanggal lahir, telepon, alamat, masa kehamilan keberapa, jadi anak keberapa gitu. Lalu alergi yang dimiliki oleh Mami dan riwayat penyakit. Nah, dari ini informasi seputar umur dan juga kehamilan, alergi dan ABN ini bisa menjadi salah satu parameter input untuk artificial intelligence-nya. Dan tentu saja dengan parameter yang sedikit ini masih analisis yang sederhana. Nah, sekarang kita kembali lagi ke halaman utama. Dan yang selanjutnya kita sudah menginput riwayat klinis juga ya, tentang tadi ada ABN misalkan. Kalau misalkan ada penyakit lain tinggal dimasukkan, nanti akan dianalisis oleh artificial intelligence ya. Lalu di sini kita bisa langsung menginput bagaimana sih kondisi Mami saat ini. Jadi di sini fitur yang ditawarkan adalah pengecekan tekanan darah. Tapi tekanan darah ini tidak dapat dicek langsung ya, teman-teman. Harus menggunakan either itu speedometer atau tensi ya kan, atau teman-teman bisa pakai tensimeter ya, bisa speedometer yang digital atau misalkan yang analog gitu. Saran saya sih menggunakan digital atau menggunakan alat-alat wearable seperti jam tangan gitu, smartwatch yang juga bisa mengukur tekanan darah, sistol, diastol dan juga denyut nadi. Lalu apabila disubmit nanti akan memberikan hasil. Nah, apabila hasil di sini itu di luar dari kondisi normal ya, di luar dari rentang 90/60 sampai 120/80, maka akan ada notifikasi untuk menghubungi dokter kandungan Anda ya kan. Dan sebelum kita berlanjut ke dokter kandungan, ada juga uji kesehatan bersama admin Mami ya. Admin Mami nanti akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Mami-Mami sekalian. Lalu melihat apakah Mami memiliki penyakit-penyakit yang sudah di-listing yang sudah terdaftar di sistem dari Happy Mama gitu. Nah, lalu disubmit kedua kondisi ini, yaitu kondisi kesehatan dan juga tekanan darah. Setelah disubmit, kita akan kembali ke halaman utama untuk menghubungi seorang dokter. Oke. Nah, untuk mencari dokter kandungan, yaitu memilih dokter kandungan, kita bisa milih di tab search. Jadi untuk saat ini kita masih terbatas pada lokasi Surabaya. Jadi di sini nanti diharapkan bisa berganti di seluruh Indonesia, dan ini juga jenis dokternya. Untuk konsultasi sendiri di aplikasi Happy Mama ini menyediakan untuk dokter spesialis kebidanan, dokter umum, dan juga dokter spesialis kejiwaan. Karena berdasarkan jurnal kedua yang Aziz pada tahun 2020 itu, salah satu kendala selain penyakit klinis ada juga penyakit secara mental. Jadi mental health pun terganggu. Nah, di sini kita bisa memilih 3 jenis dokter. Dan kebetulan contoh di sini masih pada dokter spesialis kebidanan, terdapat Dr. Wahyu Darmanto dan juga Dr. Ridwan Hardiman. Nah, di sini misalkan saya ingin membuat janji dengan Dr. Wahyu Darmanto. Nah, ketika kita pilih buat janji, di sini akan ada profil singkat tentang Dr. Wahyu Darmanto, terus alumni dari mana dan aktif seperti apa kegiatannya. Dan di sini ada jenis konsultasi yang tersedia. Apakah Dr. Wahyu Darmanto itu tersedia daring dan tatap muka atau hanya tatap muka saja? Lalu setelah melihat jenis konsultasinya dan serasa cocok buat mami-mami sekalian, teman-teman mami-mami sekalian bisa memilih jadwal konsultasinya pada menu kalender berikut. Lalu setelah memilih jadwal konsultasi, lalu pilih janji dan meneruskan ke laman pembayaran.
Nah, apabila sudah selesai memilih dokter ya, oh ya tambahan, Mami bisa memilih lebih dari satu dokter gitu. Dan setelah membuat janji, Mami-mami dihubungkan untuk bisa berkonsultasi langsung, bisa dilakukan secara virtual dan juga maksudnya secara video call atau via chat. Jadi untuk di sini Angelina Jolie sudah melakukan konsultasi dokter dengan Dr. Wahyu Darmanto dan Dr. Ridwan Hardiman. Dan di sini berbagai macam ya konsultasi yang dapat dilakukan. Nah, selain itu di aplikasi ini juga terdapat forum diskusi untuk para mami yang sedang mengandung juga tentunya. Nah, di sini ada juga Angelina Jolie melakukan diskusi bersama Mami Diana Safira dan juga Mami Mira Amalia, begitu kurang lebih. Dan apabila mami-mami mengalami kendala atau kebingungan selama menggunakan aplikasi Happy Mama, mami-mami sekalian bisa langsung mengontak admin Mami untuk penjelasan dan customer service. Kurang lebih begitu dari aplikasi Happy Mami. Mungkin cukup sekian dan saya rasa ini adalah ide yang bisa diterapkan dan mungkin akan bisa bermanfaat untuk para ibu hamil yang sedang mengandung selama pandemi corona dan memiliki ketakutan untuk melakukan konsultasi yang terlalu sering. Jadi ini adalah salah satu solusinya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan. Apabila ada saran dan mungkin teman-teman ada pengen melakukan kolaborasi atau pengembangan, langsung bisa komen atau hubungi saya via komen atau Instagram. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadel Maulana, pamit undur diri. Dadah.